Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mud, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin bercerita bahwasannya malam ini tadi saya ada undangan di salah satu tempat ngaji anak saya. Hari ini saya harus mendatangi karena anak saya memaksa untuk datang, dan saya ikut datang ke sana, berkumpul dengan wali murid, bapak-bapak semuanya dalam satu ruangan sewantai gitu. Ada acara di tempat pengajian anak saya itu. Di sana nggak bisa ngerokok, nggak ada kopi, nggak ada teh, nggak ada minuman, jadi hanya diem saja mendengarkan serangkaian acara yang terjadi di sana. Dan saya memutuskan untuk keluar, bukan karena takut, karena saya kepingin ngerokok waktu itu. Saya males banget, saya sudah seharian udah kerja, sudah keliling-keliling, terus di situ juga mau berdiam diri di sana juga males juga. Akhirnya saya keluar. Saya di luar, ternyata ada orang yang di luar tidak masuk. Saya tanya ke orang tersebut, kenapa Pak nggak masuk Pak? Anaknya sekolah sini ya? Iya. Ngaji di sini? Iya. Kenapa nggak masuk? Saya takut keramaian, katanya begitu. Loh, kok bisa takut keramaian? Ada masalah apa sampean kok bisa fobia keramaian? Kenapa terus kalau di keramaian? Kalau di keramaian itu tiba-tiba saya diem, ketika saya tidak nyaman, orang-orang tidak ada yang dikenal, terus tiba-tiba saya jadi cemas, saya jadi bingung sendiri, sampai rasanya mau pingsan. Lebih baik daripada saya terjadi hal yang seperti itu, jadi saya lebih baik di luar saja. Dia bercerita begitu. Langsung saya tembak, itu sampean punya penyakit anxiety disorder dan dispepsia sampean Pak. Sampean itu kena lambung sampean. Tak bilang, iya Mas, saya kena lambung. Langsung cerita banyak akhirnya orang tersebut. Dan ironisnya yang terjadi adalah dia sakit di 2015, dan sampai detik ini 2025 dia tidak ada perubahan yang signifikan. Karena apa? Karena dia tidak tahu tata cara untuk mengatasi permasalahan pola pikirnya dan lambungnya tersebut. Jadi dia nggak bisa kerja, uring-uringan terus dengan istrinya, dengan anaknya juga nggak begitu akrab. Dia naik motor nggak bisa, sejauh itu dia datang ke tempat ngajian anaknya itu dibonceng sama istrinya, dan pulangnya akan jalan kaki tadi itu. Ya sangat sangat iba sekali melihat orang tersebut, karena masih belum bisa memanage otak dan pola hidup, pola pikir, dan pola makannya. Saya tanya-tanya, ternyata ngawur sekali. Sampai detik ini pun dia nggak bisa tidur. Ketika sudah bisa tertidur, biasanya kalau dia tidur itu pegang HP, terus sampai ketiduran sendiri, begitu bangun jam 2 atau jam 3, setelah itu dia nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Jadi kurang istirahat, orang tersebut kurang istirahat, sama dia nggak bisa memanage otaknya. Jadi ya kambuh-kambuhan begitu. Sebenarnya dia bilang bukan kambuh-kambuhan, dia malah lebih cenderung ke hampir selalu kambuh. Akhirnya saya tanya, kerjanya apa Pak? Alhamdulillah dia punya skill jual arum manis itu ya. Kalau di Jawa itu namanya arbanat, itu arum manis. Dia hanya jual arum manis dari jam 5 sore sampai jam setengah 10 malam. Aktivitasnya hanya itu saja. Dia membuat arum manis, dijual, terus dia pulang lagi. Terus akhirnya saya ngobrol sama dia, terus saya dengar semua ceritanya. Akhirnya saya sarankan untuk melakukan metode yang seperti dilakukan oleh teman-teman yang bisa sembuh dengan cepat tersebut. Ternyata saya baru tahu di kota saya sendiri itu ternyata ada juga yang sakit seperti itu, tapi dia tidak bisa mengatasinya karena dia termasuk salah satu orang yang gaptek ya. Rumahnya di daerah pelosok pedesaan, dia tidak familiar dengan YouTube, dia tidak paham betul tentang gadget, jadi dia nggak tahu perkembangan atau tata cara untuk cara menyembuhkan apa yang dia sakit. Dan dia tahu bahwa dia sakit, sering periksa, katanya ada gejala pembengkakan jantung, ada gejala paru-paru juga karena sering ngos-ngosan. Jadi divonis dokter seperti itu, dan dia meyakini bahwasanya dia sakit seperti yang dikatakan oleh dokter, dan dia tidak mampu untuk bekerja berat, tidak mampu untuk mengangkat-ngangkat sesuatu, dan dia tidak mampu untuk mengelola pikirannya. Sampai detik ini dia tidak mampu mengelola pikirannya. Dan setiap ngobrol sama saya tadi selama 1,5 jam, dia sering sendawa terus,
hoek-hoek terus sambil punggungnya itu ditempelin ke tembok yang ada semacam badukan itu agar bisa menekan dadanya gitu. Akhirnya saya ingatkan bahwasanya sampean itu idealnya itu harus duduk tegap, harus duduk tegap. Ini saya bikin video makanya saya agak begini ini. Saya sarankan untuk duduk tegap, dan dia tidak mau jalan kaki karena setiap jalan itu dia selalu linglung dan merasa limbung seperti mau jatuh, terus takut ngos-ngosan, takut pingsan di tengah jalan. Subhanallah, 10 tahun dia masih di fase yang itu aja gitu. Padahal teman-teman kan hanya beberapa bulan saja kan di fase itu kan. Setelah itu membaik dengan sendirinya sedikit-sedikit, lalu mengatasi distrepsianya kumat. Ketika masih ada anxiety-nya, nyantol sedikit, ada rasa cemasnya sedikit, hanya begitu saja kan kalau teman-teman. Tapi kalau orang tersebut 10 tahun dia stuck di fase yang seperti itu terus. Akhirnya saya suruh datang ke rumah kapan-kapan, mudah-mudahan dia mau sharing dengan saya untuk mengatasi permasalahan anxiety-nya yang nggak kunjung membaik. Tapi tadi 1,5 jam sudah saya arahkan untuk jalan kaki, perbanyak minum air putih karena setiap kali lambung memproduksi gas yang tinggi ketika mau naik ke kerongkongan itu bisa dilunturkan dengan air putih. Jadi saya sarankan untuk minum air putih per 1 jam itu 3 teguk. 1 jam 3 teguk, 1 jam 3 teguk, 1 jam 3 teguk. Itu bisa menurunkan kadar asam lambung yang semula mau naik ke kerongkongan jadi nggak jadi, gara-gara diminumin, dinetralkan oleh air itu. Terus makanannya saya suruh makan, ya dia sudah makan sehari 4 kali. Cuman masalahnya dia ngawur, semua dimakan, santan dimakan, yang lain-lain juga dimakan, pokoknya kacang-kacangan dimakan semua, dia nggak ada pantangan, semuanya dimakan. Tiba-tiba pusing, sumpek gitu, cemas, dan asam lambungnya tinggi gitu aja. Dan dia selalu minum obat yang dia minum itu selalu omeprazol, jadi dia ketergantungan omeprazol terus-terusan. Padahal ya mohon maaf, obat-obat medis itu juga sifatnya hanya meringankan, tidak untuk menyembuhkan, dan tidak boleh dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Dia juga begitu, dan usianya dengan saya terpaut hanya 5 tahun, tapi sudah terlihat seperti usia 60-an. Makanya saya tadi ngomong kromo inggil itu, bahasa Jawa halus ke dia. Yang pundi pak, aslinya pundi loh, sampai bahasa Jawa halus ke orang tersebut karena memang wajahnya terlihat tua sekali. Padahal usianya hanya terpaut sekitar 4 atau 5 tahun dengan saya. Dan saya arahkan untuk berpola hidup yang baik dan benar, berpola pikir yang baik dan benar, dan berpola hidup yang baik dan benar. Yang terpenting saya sarankan untuk jalan kaki minimal 2 kilo lah sehari, itu harus dilakukan. Kalau memang masih belum bisa ya harus diisi nutrisi dulu sebelum jalan pagi-pagi. Kalau enggak punya apa-apa di rumah ya cukup air gula. Perlu disadari bahwasanya teman-teman itu kalau masih kenceng anxiety-nya, itu otaknya itu butuh nutrisi yang sangat besar. Setiap apa yang kita makan itu diolah oleh tubuh, terus langsung diserap. Yang ketika anxiety-nya masih tinggi, berarti penyerapan energi atau vitamin-vitaminnya itu tadi lebih cenderung ditransfer ke otak. Itu secara otomatis akan terjadi seperti itu. Makanya teman-teman kalau ada yang masih belum bisa jalan kaki pagi, takut keliengan, takut pingsan di tengah jalan kaki aja di sekitaran rumah, seperti video-video saya yang lalu. Awal-awal saya belajar jalan kaki, terus sebelum jalan kaki itu minum air gula 1-2 sendok gula dengan air segelas 10 menit. Setelah itu ketika air itu sudah terserap, bolehlah dibuat jalan, karena tubuh akan ada nutrisinya. Kalau saya tidak mau air gula, karena saya meyakini bahwasanya gula itu kurang baik buat tubuh, jadi saya gantinya itu dengan air kurma. Saya sudah 2 tahun ini konsumsi air kurma. Setiap pagi itu bangun tidur setelah sholat subuh, saya selalu bikin air kurma. Jadi air panas dengan kurma 3 ganjil saya biasanya, saya aduk, nanti saya minum airnya. Setelah jalan kaki saya makan seratnya. Itu saya lakukan sampai detik ini. Dari yang semula nggak paham tentang kurma sampai sekarang semua jenis kurma saya pernah pakai, dan akhirnya saya buat pengiritan, saya pakai kurma yang paling murah
hanya 27.000 per kilo ya. Saya setiap beli itu mesti 2 kilo 2 kilo. Ada di langganan toko online saya itu. Saya selalu jadi langganan tetap. Kadang-kadang saya beli kurma itu dibonusi madu sebotol kecil, gara-gara 2,5 tahun ini saya selalu beli kurma di tokonya dia. Jadi walhasil teman-teman itu kalau nggak mau jalan kaki ya, contohnya jadi seperti orang yang baru ketemu saya tadi itu, nggak bisa move on, dia stuck di fase yang itu terus aja. Jadi alangkah dahsyatnya jalan kaki itu buat penyembuhan teman-teman atau kita-kita ini yang sedang sakit anxiety disorder, psikosomatis dan dispersia. Jadi ya saya sarankan teman-teman untuk semangat jalan kaki. Kalau mau sembuh dengan cepat, semangat jalan kaki, karena jalan kaki itu memang sangat bermanfaat sekali dan mempercepat penyembuhan. Terima kasih sudah melihat video saya. Demikian sharing saya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.